Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Indok Loreng teman-teman ya. Kali ini bahas mengenai masih kuatkah kita berternak puyuh ya bos ya, kondisi saat ini. Oke, simak videonya, BBS dulu. Baiknya pakai jempol dan subscribe. Kalian yang belum subscribe Indok Loreng, mobilmu akan seperti ini, oke? Ya harus subscribe, kalau tidak subscribe mobilmu akan seperti ini. Jadi kondisi seperti ini masihkah di antara teman-teman yang masih kuat untuk peternak puyuh? Ya, jawabannya adalah banyak peternak yang pada gulung tikar bos untuk saat ini. Ya, banyak sekali peternak yang pada gulung tikar. Banyak puyuh yang belum waktunya afkir itu sudah diafkir, afkir dini lah ya, karena memang tidak kuat menghadapi harga pakan dan harga telur yang tidak seimbang, apalagi peternak yang menggunakan pakan murni terus jual telurnya butiran, bosok bos ya, bosok. Nah, kalau pakai pakan murni jual telurnya kiloan masih dapat sisa lumayan lah. Kenapa? Kalau kita pakai pakan murni bos ya, itu telurnya ukurannya lebih besar, cangkangnya lebih kuat, bobotnya lebih berisi, jadi lebih berbobot daripada menggunakan pakan campuran bos. Tapi kalau jualnya butiran sama saja bos harganya ya. Kalau terlalu besar malahan kalau dimasukkan ke kerat itu akan pecah. Jadi solusinya ya kalau kita jualnya butiran, kita harus menggunakan pakan campuran biar telurnya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, jadi tidak terlalu berat. Nah, kalau menggunakan pakan campuran kita jualnya kiloan, please, telurnya agak kecil, kemudian cangkangnya tidak sebagus dibandingkan dengan pakan yang murni, kemudian bobotnya juga kurang. Jadi kalau kita menggunakan pakan campuran terus kita jual kiloan, kita juga sama saja mepet lagi bos. Hanya tergantung dari penjualannya bos ya. Kalau memang kita jual telur yang kiloan pakai peksi, puyuh peksi masih untung bos, karena puyuh peksi itu telurnya besar-besar, bobotnya juga sangat berisi ya. Jadi kalau kita ternak puyuh dengan jualan butiran, kok ternaknya nggak puyuh peksi, pakannya murni, wes nek kangguku mending turu ya bos ya, mending turu, karena itu tidak akan mendapatkan untung kalau jualnya butiran. Kalau jualnya kiloan per tray, terus kita timbang beratnya berapa, itu masih dapat untung. Tapi kalau memang jualnya itu adalah butiran, dus-dusan, akan mepet sekali bos. Jadi solusinya memang kalau kita menggunakan pakan campuran, kita harus jualnya butiran, karena untuk ukuran telurnya tidak terlalu besar. Seperti ini bos, saya ambilkan contohnya ini ya, ini standar bos ya, ini masih tergolong masih tidak terlalu kecil. Ini ada yang lebih kecil lagi bos. Nah, ini ya, ini telur saya ini dengan pakan campuran 30 kilo, itu 1 kilonya kalau saya timbang itu di atas 90 ya, pasti 95, 93, pokoknya 95 lah, nah, di atas 90-an. Tapi kalau saya pakai pakan murni bos, pakai pakan murni, telurnya lebih besar dari ini, telurnya lebih besar dari ini, dan bobotnya untuk 1 kilo itu jumlahnya cuma sekitar 80-an. Nah, 80-an. Makanya kita harus pinter-pinter mensiasati pengeluaran pakan itu dengan model penjualan telur kita bagaimana. Apakah telurnya kita jual menggunakan sistem butiran atau sistem kiloan ya. Jadi jangan sampai salah. Kemudian jangan sampai salah juga untuk memilih jenis puyuhnya bos ya. Kalau kita jualnya butiran, jangan pilih puyuh yang berbadan besar, jenis puyuh yang besar. Contohnya puyuh peksi, itu kan badannya besar. Kita pilih puyuh yang jenisnya lokal atau blaster, itu
badannya lebih kecil, makannya lebih hemat, terus untuk telurnya juga tidak terlalu besar. Ini kalau peksi bos, telurnya sangat besar sekali bos. Untuk yang pertama kali dulu saya ternak itu saya pakai peksi bos, pakai peksi pakannya murni melu mitra bos. Abadi bos, buntung malam ya, mepet sekali ya. Telurnya memang dulu waktu peksi itu telurnya besar bos, besar, kemudian juga berat, tidak seperti ini tuh telurnya. Tapi ini juga tidak, kualitas untuk kuning telurnya juga bagus. Buktinya saya pernah bawa ke mentua saya yang di Pati itu ya, saya bawa satu kerdus ya, satu kerdus itu saya bawa pas acara bancaan 7 hari ya, 7 hari meninggalnya mentua saya bawa itu 7 hari di situ ya. Kemudian pas waktu 40 hari itu masih ada sisa telur di situ, di dus ya, masih ada sisa. Dan waktu 40 harinya itu masih dipakai juga tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bayangkan berapa hari itu, berarti 7 hari tambah berarti sekitar ada 31 hari ya, 31 hari di dalam kerdus tidak apa-apa, sudah terbukti itu. Yang penting tidak luka, tidak taruh di tempat yang panas di lingkungan rumah, apalagi taruh dalam kulkas. Well, guys, setahun lo kuat bos, naik semua ya. Jadi memang di tempat saya seperti ini bos ya, tempat saya ini untuk peternak puyuhnya kemarin itu kan ada banyak sekali ya yang ternak puyuh, ada sekitar 6 kalau enggak 7 gitu, ada 6 atau 7. Tapi saat ini sudah pada gulung tikar semua bos, ada yang kena wabah, ada yang akhir dini karena memang harga pakan selalu naik, harga telurnya malah turun. Nah itu, dan masa-masa yang seperti ini itu juga tidak akan berlangsung lama bos, itu hanya berlangsung beberapa bulan saja, 1 bulan 2 bulan itu akan melewati itu. Setelah itu kan banyak peternak yang pada berguguran ya, pada yang gulung tikar. Akhirnya peternak-peternak yang masih kuat itu dia akan unggul terus. Nah, permintaan telur meningkat, peternaknya sudah berkurang sangat banyak. Dan ini juga berpengaruh pada penjualan bibit. Bibit untuk saat ini sangat murah sekali bos, karena tidak ada untuk saat ini yang mau beternak puyuh untuk kondisi seperti ini, karena kondisi telur murah, pakan mahal ya. Tapi kalau kita mau berpikir yang cerdas, kita malah untuk kesempatan seperti ini kita kumpulkan uang untuk menambah populasi yang banyak, kemudian saatnya kita puyuh itu bertelur, nanti dipastikan harga telur akan naik. Biasanya seperti itu bos, yang saya alami itu seperti itu. Bar medun kok mesti munggah, ya wis ngene, bar medun mesti munggah, ora mungkin medun terus, gak mungkin. Ada masanya kadang di atas kadang di bawah, masih banyak peluang di atasnya bos daripada di bawahnya ya. Jadi tidak usah khawatir lah ya, memang itu adalah seleksi untuk ternak puyuh semua, seleksinya memang seperti itu. Jadi teman-teman semua yang mau menambah populasi silahkan, karena untuk saat ini harga bibit sangat murah sekali bos. Untuk harganya berapa nanti kita bahas di video yang selanjutnya bos ya. Oke, yang masih kuat mental untuk peternak puyuh sampai saat ini, semoga diberi kesehatan, keselamatan, dan hasilnya bisa berkah, bermanfaat, barokah untuk keluarga dan orang lain. Oke, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.